Shalom, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara di channel Lumen Biblika Ministry bersama saya Dr. Tolo Marbun. Saya selalu berdoa kapan saja saya beritakan firman Tuhan di sini. Saudara dijamah oleh Roh Kudus. Saya percaya, saya berdoa ketika saya sampaikan firman Tuhan, hati saudara bergejolak, hati saudara terbakar, dan bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan membahas tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saudara, seperti yang saudara lihat ya, beberapa beberapa hari ini ada banyak isu mengenai tentang kiamat, ya, Yesus datang kembali, bahkan ada yang bilang tanggal 26 Mei 2021. Nah, saudara-saudara, sebelum saudara salah paham, saya minta Anda supaya mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Sebelum kita menjawab apakah benar tanggal 26 Mei Yesus akan datang atau tidak, tentu kita perlu mempelajarinya dari Alkitab. Sebelum kita mempelajari, saya mau kita ada kesepakatan terlebih dahulu. Ya. Kesepakatannya, sebentar ya. Kesepakatannya seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda. Yang pertama, firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Kita harus sepakat bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Maka segala sesuatu kita harus ukur berdasarkan firman Tuhan. Kita tidak bisa mengukur dengan yang lain. Kalau yang lain kemungkinan salah. Maka satu-satunya yang harus kita sepakati adalah firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Maka apa kata firman Tuhan, itulah yang kita ikuti. Ada mungkin banyak nubuatan, ada mungkin orang mengatasnamakan Tuhan, bahkan mengatasnamakan Roh Kudus. Tapi sekalipun ada orang berkata demikian, kita tetap harus mengujinya berdasarkan firman Tuhan. Kita tidak menerima begitu saja, atau kita juga tidak menolak begitu saja. Kita melihat berdasarkan fakta Alkitab. Kalau Alkitab setuju, kalau kesaksian internal Alkitab setuju, maka kita harus setuju. Kalau tidak ada di Alkitab, ya bye-bye. Ya, sekalipun orang mengatasnamakan Tuhan, karena memang Yesus berkata memang akan ada nabi palsu, akan ada Mesias palsu, dan itu memang akan digenapi dan harus digenapi. Ya, tetapi saudara dan saya tidak perlu menggenapinya, biarlah kita tetap menjadi anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang konsisten dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan cukup mengajarkan kita jalan keselamatan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi, bahwa firman Tuhan itu, ya, firman Tuhan yang tertulis, itu cukup mengajarkan kita jalan keselamatan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, cukup yang tertulis. Ya, jangan mencari-cari yang lain. Yang tertulis saja susah kita lakukan, cari tambahan makin repot. Ya, Alkitab sudah jelas berkata dalam kitab Wahyu, orang yang menambah akan ditambahi hukuman, orang yang mengurangi akan dikurangi bagiannya dari pohon kehidupan. Maka jangan menambah dan mengurangi. Itu sebabnya saya katakan bahwa firman Tuhan cukup mengajarkan jalan keselamatan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kesepakatan kita. Segala sesuatu harus kita uji berdasarkan firman Tuhan. Ya, sekali lagi, alat ukur kita itu bukan kata si A, bukan kata si B, bukan kata si C, tapi apa yang tertulis dalam Alkitab.
Saudara masih ingat beberapa tahun lalu bahwa ada yang berkata Yesus datang tanggal sekian. Faktanya sampai hari ini tidak. Ada banyak orang yang mencoba bernubuat dalam tanda petik, bukan bernubuat sebenarnya, meramal. Mencoba meramal kapan Yesus datang, tapi tidak. Yesus sampai hari ini belum datang, sampai detik ini belum datang, sampai detik ini juga belum rapture. Kalau sudah rapture, saya tidak akan rekaman, apalagi dengan suara yang saat ini masih ada gangguan. Nah, sekalipun demikian saudara-saudara, karena menurut saya pengajaran firman Tuhan ini sangat penting, ini adalah kelanjutan dari pengajaran tentang Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita, dan saya pribadi memang rencana sudah mau share tentang Yesus pasti datang kembali. Kemudian ada isu-isu terakhir ini mengatakan Yesus datang tanggal 26 Mei. Nah, tentu ini sangat berbahaya ya, karena tidak ada demikian dalam Alkitab. Bahkan dalam satu grup, saya tidak sebut grup apa, mengatakan bahwa akan ada rapture dalam waktu yang singkat. Saudara, Alkitab, kita harus sepakat dulu bahwa di Alkitab tidak ada tanggalnya. Jadi kalau sudah ada orang buat tanggal, itu berarti kita langsung tolak. Nah, sebelum kita membahas hal itu, kita mau belajar dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Ini berbicara tentang kepastian Yesus, ya, kepastian kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu, supaya di tempat di mana aku berada pun berada. Di sini ayat sering kita bahas ketika kita berbicara tentang kenaikan Yesus. Dan ayat ini juga berbicara sebenarnya tentang kepastian bahwa Yesus pasti datang. Dia pasti datang menjemput orang-orang yang percaya, supaya setiap orang yang percaya berada bersama-sama Yesus. Karena Yesus jelas berkata, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi ayat ini ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Nah, saya mau kita memahami ayat ini seperti yang saya jelaskan dalam renungan sebelumnya, yaitu pendekatan pernikahan Yahudi kuno sebagai tipologi tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saya ingatkan kembali bahwa ada beberapa tahapan-tahapan yang dilalui oleh pengantin, dan tak salah satu tahapannya yaitu tahapan akhir, di mana nanti laki-laki pulang pergi ke rumahnya, menyediakan tempat, menyediakan perjamuan, ya, menyediakan perjamuan nikahnya. Jadi segala sesuatunya dipersiapkan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ya, karena ketika sebelum mereka mengadakan pemberkatan kudus, di situ ada namanya kontrak nikah, bukan kawin kontrak ya. Kontrak nikah ini perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Jadi ada pada sebelum masuk pada pemberkatan
nikah, maka laki-laki akan pulang ke rumah ayahnya. Di situ dia akan menyediakan perjamuan, menyediakan tempat, dia akan menyediakan yang terbaik, segala sesuatunya dipersiapkan terbaik. Sehingga ketika dia sudah siap, dia akan menjemput mempelai perempuan, maka pesta pun diadakan. Nah, itu dari mempelai laki-laki. Kalau mempelai perempuan, nanti dengan setia. Karena apa? Karena mempelai laki-laki tidak akan pernah memberitahu kapan dia akan jemput. Sekali lagi, karena mempelai laki-laki, dia tidak akan pernah memberitahu kapan dijemput. Saya ulang sekali lagi, mempelai laki-laki tidak akan pernah memberitahu kepada mempelai perempuan kapan dia dijemput. Oleh sebab itu, selama masa penantian ini, pengantin perempuan harus selalu siap sedia. Jangan sampai tidak siap. Kalau tidak siap, maka ada pelanggaran terhadap kesepakatan. Maka konsekuensinya juga sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini tentu sebagai tipologi bagi kita, di mana Yesus pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dia sedang mempersiapkan di sana, dan dia pasti datang kembali, dan dia tidak memberitahu kapan dia datang. Sekali lagi, Yesus naik ke surga, dia pasti datang kembali. Saya ulang, dia pasti datang kembali, tetapi dia tidak pernah beritahu kapan dia datang. Oleh sebab itu, gereja sebagai mempelai wanita harus selalu siap sedia kapan saja, di mana saja, karena Yesus bisa datang kapan saja, di mana saja. Nah, oleh sebab itu kalau ada orang yang berani menyebut waktu, contohnya 26 Mei, ya, maka jawabannya adalah ini adalah ayat pamungkasnya, ya. Saya bacakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak tahu, dan anak pun tidak tahu. Saudara, perlu kita memahami bahwa Yesus berbicara di sini, anak pun tidak tahu itu berbicara inkarnasi. Yesus sedang berbicara dia dalam inkarnasi yang dalam artian dia sedang membatasi keilahiannya atau kealahannya. Jadi dia tidak bilang saya tidak tahu, tapi anak pun tidak tahu. Berarti artinya dia sedang berbicara tentang sisi kemanusiaannya. Maka berdasarkan ayat ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Sama seperti dalam pernikahan Yahudi kuno, saya katakan tadi, mempelai laki-laki tidak akan pernah memberitahu kapan dia akan datang menjemput mempelai perempuan, maka tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menyatakan tanggal dan waktunya. Saya ulang lagi, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan kapan, tanggalnya, dan waktunya. Kalau ada orang yang berkata demikian, saya katakan itu nabi palsu. Sekali lagi, kalau ada orang yang berani sebut tanggal, itu nabi palsu. Sudah terbukti. Dari dulu banyak orang menubuatkan, ya katanya dulu, saya ingat dulu tahun 2000 datang. Apa? Sampai sekarang masih. Saudara, kalau kita berbicara kedatangan Tuhan Yesus, tentu ada yang secara pribadi. Kalau secara pribadi, kapan saja, di mana saja. Tapi kalau secara global belum terjadi sampai
detik. Tidak ada yang tahu. Yang pasti kalau zaman perjanjian baru dikatakan sudah dekat, maka kedatangannya sekarang sudah sangat dekat. Hanya itu yang bisa kita beritahu. Tapi tanggalnya tidak ada yang tahu. Sekali lagi saya ulang, kalau pada perjanjian baru, ya, mereka berkata kedatangannya itu sudah dekat, atau kerajaan Allah itu sudah dekat, atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya sudah dekat, atau waktunya sudah singkat, apapun terminologi yang dipakai untuk menjelaskan bahwa betapa dekatnya kedatangan Tuhan Yesus itu, maka sekarang berarti sangat dekat. Tapi jangan berani bilang tanggal, tidak ada tanggal dalam Alkitab, tanggal kedatangan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita sebagai gereja, sebagai mempelai perempuan, kita harus menunggu dengan setia. Kita harus siap sedia kapan saja, di mana saja. Sama seperti mempelai wanita pada pernikahan Yahudi kuno. Dia harus siap sedia setiap hari menanti sang mempelai laki-laki. Jangan sampai dia ditemukan tidak siap. Hal yang sama ketika Yesus datang kembali, dia bertanya, adakah iman di bumi ini? Jangan sampai ketika Yesus datang kembali, saudara dan saya tidak beriman. Jangan sampai ketika Yesus datang kembali, saudara dan saya tidak siap. Maka hari ini saudara, saya mengingatkan kita semua supaya kita siap sedia. Sekali lagi, supaya kita siap sedia kapan saja, di mana saja. Karena Yesus pasti kembali. Yesus pasti kembali menjemput saudara dan saya seperti yang dia janjikan. Supaya di mana dia berada, di sana pun kita berada. Haleluya. Ini adalah sekali lagi saudara, ini berbicara tentang kepastian Yesus datang kembali, dan yang kedua ini berbicara kepastian keselamatan kita. Kalau kita sungguh-sungguh setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang keduanya, maka kalau kita siap ketika dia datang, dia akan menemui kita dan membawa kita kemana dia berada. Dengan kata lain, kalau Yesus membawa kita ke tempat di mana dia berada, artinya saudara dan saya selamat selama-lamanya. Saudara dan saya akan memiliki hidup yang kekal dan terhindar dari hukuman yang kekal. Jadi saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri renungan hari ini, saya memberitahu saudara bahwa yang pertama, segala sesuatu kita harus uji berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Biar orang berkata atas nama Tuhan, atas nama Roh Kudus, ataupun atas nama siapapun, segala sesuatu harus kita uji berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan itu cukup untuk menjelaskan keselamatan dan cukup mengajarkan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu mencari-cari, ya, yang ada saja kita susah melakukannya. Oleh sebab itu apa yang ada, apa yang sudah tertulis, mari kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, saya mau ingatkan kita bahwa Yesus pasti datang kembali, tapi tidak ada seorang pun yang tahu tanggalnya. Yesus pasti datang kembali menjemput saya dan saudara. Tapi jangan coba-coba, jangan pernah katakan kapan tanggalnya, karena begitu saudara katakan tanggalnya, saat itulah Anda sesat. Saat itulah Anda menjadi nabi palsu. Dengar, hai orang-orang yang di luar sana. Kalau saudara berani coba-coba sebut tanggal, ingat, Anda adalah nabi palsu. Sebelum terlambat bertobat, tarik kembali perkataan itu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Lah kalau Yesus berkata demikian, maka jadilah demikian. Maksud saya,
Kalau Yesus berkata tidak seorang pun yang tahu, maka itu tetap menjadi rahasia. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tetap setia menanti kedatangannya yang kedua kali. Sama seperti mempelai perempuan. Kita sebagai mempelai perempuan, kita harus setia menanti Yesus sebagai mempelai laki-laki kita. Sampai dia datang kembali menjemput kita untuk memasuki perjamuan anak domba. Haleluya. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Bagi saudara yang diberkati, saya sarankan silakan share video ini sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang diingatkan supaya kita siap sedia senantiasa. Baik saudara-saudara, sekian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.